Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Belajar Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai memahami teks laporan hasil observasi atau yang sering disingkat menjadi teks LHO pada materi kelas 8 SMP. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengenal apa itu teks LHO? Jika belum, mari kita simak materi berikut ini dengan seksama. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, yakni peserta didik dapat menemukan informasi eksplisit dalam teks laporan hasil observasi serta menjelaskannya dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, kita akan memahami mengenai pengertian dari teks LHO. Teman-teman bisa simak materi berikut ini ya. Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah tulisan atau teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi. Setelah nantinya diadakan sebuah investigasi atau riset secara sistematis dan mendalam. Laporan sendiri memiliki definisi sebagai segala sesuatu yang disampaikan, diadukan, dan dilaporkan. Sedangkan observasi adalah suatu proses atau suatu kegiatan pengamatan yang memiliki tugas untuk melakukan peninjauan secara cermat untuk mendapatkan sebuah data informasi yang bersifat objektif, informatif, dan komunikatif ke dalam bentuk teks laporan. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks LHO. Secara umum, tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan pemaparan informasi dan penjelasan rinci mengenai kegiatan pengamatan suatu hal yang bersifat objektif. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta dan juga data yang dapat dibuktikan secara ilmiah berdasarkan sudut pandang ilmuwan. Nah, biasanya juga teks LHO itu menggunakan pembahasan yang baku. Kemudian, ada fungsi dari teks LHO. Yang pertama yaitu memberikan informasi dan pengetahuan tentang objek atau fenomena yang diamati. 2. Melaporkan tanggung jawab atas tugas dan kegiatan pengamatan. 3. Menjelaskan dasar penyusunan keputusan, kebijakan, dan pemecahan masalah. 4. Sebagai sarana pendokumentasian. Dan 5. Sebagai sumber informasi yang terpercaya. Selanjutnya, kita akan memahami terkait unsur-unsur dari teks LHO, yaitu ada ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaan dalam teks LHO. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari teks LHO seperti bersifat objektif, universal, dan faktual, berdasarkan fakta, bersifat khusus dan spesifik, serta informasi yang didapat itu adalah informasi yang sah dan juga terbukti kebenarannya, serta 5. Disajikan secara menarik, lengkap, dan juga mudah dipahami. Kemudian ada struktur dari teks LHO. Struktur ini adalah komponen paling penting yang dapat kita temukan pada sebuah teks LHO, seperti mengandung pernyataan umum terkait gambar secara umum dari objek tersebut. 2. Yaitu deskripsi bagian mengenai penjelasan khusus tentang bagian-bagian, karakteristik, dan juga ciri-ciri dari objek yang kita observasi. Kemudian, yang ketiga ada deskripsi manfaat. Apa manfaatnya dalam kita mengobservasikan objek tersebut? Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang bersifat opsional. Selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan dalam teks LHO. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi, yang biasanya itu ditandai dengan kata adalah pada pernyataan umumnya yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung antar kata, seperti kata dan, atau, yang, untuk, dengan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu apa? Yaitu kalimat yang menggunakan satu verba, di mana menyatakan sebuah aksi atau peristiwa dan keadaan, yang biasanya juga disebut kalimat tunggal. Sementara kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan sinonim, persamaan kata, dan antonim, yaitu lawan kata. Nah, yang kelima, kita menggunakan istilah keilmuan dan juga data. Data di sini umumnya itu berupa angka yang pasti untuk menunjukkan suatu ukuran pada bahan atau objek yang kita masukkan ke dalam
hasil observasi kita. Nah, di sini kita akan memahami terkait langkah-langkah dalam menyajikan teks LHO. Yang pertama yaitu kita dapat menentukan jenis dan tema dalam kegiatan observasi kita. Jadi, sebelum kita melakukan observasi, kita perlu menentukan terlebih dahulu jenis teks apa yang akan dibuat, seperti teks formal atau informal. Nah, kemudian kita bisa menentukan tema objek yang ingin diteliti, seperti misalnya seputar peristiwa budaya, kondisi sosial, benda, maupun proses terjadinya fenomena alam, dan juga lain sebagainya, yang seringkali bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua yaitu menentukan tujuan observasi tersebut untuk kita bisa mengambil manfaatnya. Nah, yang ketiga yaitu melakukan proses observasi, di mana kemudian proses observasi atau penelitian pun dilakukan dengan teliti, cermat, juga hati-hati, sehingga nantinya hasil dari informasi yang kita peroleh itu akan sesuai dengan prediksi dan juga akurat untuk mendapatkan data yang valid. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Jadi, setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data-data, kita juga harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas. Kemudian, kita bisa memaparkan dan juga melaporkan ke dalam format teks laporan hasil observasi. Nah, yang kelima yaitu membatasi aspek yang harus dilaporkan. Jadi, kita juga perlu untuk menyeleksi data dan juga membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan dan yang tidak perlu dilaporkan, agar nantinya kita tidak keluar dari tujuan yang sudah kita buat sebelumnya. Yang keenam yaitu mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang harus dijelaskan sesuai aspeknya, seperti dimulai dengan memaparkan informasi yang sesuai dengan pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaatnya. Serta kita tidak lupa untuk memperhatikan penggunaan kaidah kebahasan yang benar dan juga tepat sesuai dengan KBBI Daring dan juga PUEB. Nah, yang ketujuh yaitu melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan juga gambar. Nah, setelah kita bisa membuat definisi aspek yang kita pilih tersebut, kita bisa menambahkan data-data yang sudah kita dapatkan dari lapangan saat kita melakukan observasi. Nah, data-data tersebut dapat berupa sebuah gambar atau angka yang menunjukkan suatu ukuran. Nah, kita juga bisa membuat kesimpulan hasil observasi setelah itu. Nah, di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh teks LHO yang berjudul Taman Mini Indonesia Indah dengan identifikasi strukturnya, yang memuat pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Nah, untuk pernyataan umumnya, yaitu bagian ini terdapat di paragraf 1 yang menjelaskan secara umum mengenai Taman Mini Indonesia Indah itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya, pada bagian deskripsi bagian, di mana terdapat di paragraf kedua sampai keempat yang menjelaskan lebih detail mengenai pavilion, taman tematik, dan juga museum, serta wahana rekreasi di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, yang selanjutnya, deskripsi manfaat. Jadi di bagian ini terdapat di paragraf kelima yang menjelaskan tentang manfaat dari Taman Mini Indonesia Indah. Teman-teman bisa mulai membaca contoh teks LHO yang saya sediakan ya, untuk memahami bagaimana mengidentifikasi struktur bagian pada teks LHO. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan kegiatan observasi dan menyajikan teks laporan hasil observasi mengenai hal-hal sederhana yang bisa kalian temukan di lingkungan sekitar kalian dan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, contohnya pada teks LHO berikut ini, yaitu terkait buah manggis. Nah, teks LHO ini mengandung pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Pernyataan umumnya mengandung informasi-informasi berdasarkan fakta bahwa manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Nah, manggis itu sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Bahkan disebutkan juga kalau manggis itu berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan juga asam glugur. Manggis juga menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional.
Selanjutnya yaitu tentang deskripsi bagian. Nah, di sini digambarkan bagaimana ciri-ciri dari pohon dan daun manggis yang memiliki suatu ciri khas tersendiri, seperti tinggi pohon manggisnya yang rata-rata mencapai 6-25 meter, atau manggis yang memiliki ciri daun yang rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tanggal daun yang pendek, serta juga bermacam-macam ciri khas lainnya. Adapun pada bagian deskripsi manfaatnya, tentunya memaparkan terkait apa itu manfaat-manfaat yang didapat dalam mengonsumsi buah manggis. Nah, seperti di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis itu kan dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradan atau anti-inflamasi. Jadi, dari deskripsi manfaatnya ditemukan pula hasil penelitian ilmiah yang menyebutkan bahwa kulit manggis itu mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Nah, teman-teman, kalian semua dapat mencoba membuat teks LHO sendiri. Nah, setelah kalian dapat membuat teks LHO sendiri, kalian juga dapat mengidentifikasi struktur bagiannya serta memperhatikan kaidah kebahasaan pada teks LHO yang kalian buat. Sekian materi teks laporan hasil observasi pada hari ini. Selamat bertemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.